Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran daring ini dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, pada hari ini kita akan membahas teks berita yang merupakan materi kelas 8 semester ganjil. Kompetensi dasar yang akan kita bahas pada hari ini 3.2, menelaah struktur dan kebahasaan teks berita, membanggakan dan memotivasi yang didengar dan dibaca. Tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti rangkaian pembelajaran, diharapkan peserta didik dapat yang pertama, menelaah struktur teks berita yang dibaca. Yang kedua, menelaah kaidah kebahasaan teks berita yang langkah-langkah pembelajaran. Diawali dengan pendahuluan. Langkah yang kedua, memahami konsep unsur berita, struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Langkah yang ketiga, mengamati model telaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Dilanjutkan dengan mengunduh teks berita. Langkah yang kelima, menelaah struktur dan unsur kebahasaan teks berita. Dan langkah yang terakhir, mengerjakan tugas-tugas melalui Google Formulir. Kali ini, waktu yang disediakan sebanyak 80 menit. Anak-anak, setiap teks memiliki dua komponen, yakni struktur. Struktur adalah bagian-bagian yang secara langsung membangun keberadaan teks tersebut. Sedangkan unsur kebahasaan adalah kecenderungan unsur bahasa yang dipakai dalam teks tersebut yang membedakan dengan kecenderungan penggunaan unsur bahasa jenis yang lain. Seperti yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya, unsur berita dikenal dengan sebutan adik Simba atau 5W plus 1H. A merupakan akronim dari kata apa? Apa yang diberitakan? Peristiwa kejadian apa yang dibahas dalam berita tersebut? Yang kedua, di mana? Peristiwa itu atau kejadian itu terjadi di mana? Unsur yang ketiga, kapan? Peristiwa itu terjadi kapan? Unsur yang keempat, siapa? Siapa saja yang terlibat dalam peristiwa atau kejadian itu. Unsur yang kelima, mengapa? Mengapa peristiwa atau kejadian itu bisa berlangsung? Dan yang terakhir, bagaimana? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Dan apa akibat dari peristiwa itu terjadi? Secara umum, teks berita memiliki struktur berikut. Yang pertama, kepala berita atau head merupakan judul berita utama. Struktur yang kedua, teras, lead, satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita, visi poin dari adik Simba. Teras atau lead umumnya berada pada paragraf awal atau paragraf pertama. Yang ketiga, tubuh atau body merupakan kelanjutan dari teras. Tubuh atau body berisi penjelasan unsur adik Simba. Dan yang terakhir, kaki atau leg, penutup berita atau simpulan. Kaki atau leg, keberadaannya mana suka, boleh ada, boleh ditiadakan. Bahasa teks berita termasuk ragam bahasa jurnalistik.
berikut ini beberapa ciri dasar ragam bahasa jurnalistik. Yang pertama, singkat, padat. Yang kedua, yang ketiga sederhana. Yang keempat lugas, dan yang kelima menarik. Kaidah kebahasaan teks berita. Yang pertama, penggunaan bahasa baku yang bersifat standar. Perlu diketahui bahwa bahasa baku bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Dalam hal ini, sesuai dengan yang pertama, Tata Bahasa Baku Bahasa Indonesia. Yang kedua, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dan yang keempat, UEB atau kalau dulu kita kenal dengan ejaan yang disempurnakan. Hal ini untuk menjembatani pemahaman banyak kalangan karena bahasa standar lebih mudah dipahami oleh umum. Jadi dalam berita tidak boleh mengandung kata-kata yang bersifat kedaerahan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Pada materi pelajaran kelas 7 dulu sudah pernah kita bahas kalimat langsung. Kalimat langsung ditandai dengan adanya dua tanda petik ganda. Berikut keterangannya. Yang ketiga, penggunaan konjungsi atau kata penghubung. Yang sering dipakai kata bahwa, berfungsi sebagai penerang kata yang diikutinya. Yang keempat, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan seperti kemudian, sejak, setelah, awalnya, akhirnya. Hal ini terkait dengan pola penyajian berita yang umumnya mengikuti pola kronologis atau urutan waktu. Mengamati model telaah struktur dan ciri kebahasaan teks berita. Anak-anak, sebelum kita menelaah teks berita, terlebih dahulu silakan dicermati teks berita berikut. Diawali dengan judul Prioritas Pembangunan Sulawesi Selatan tahun depan. Kemudian paragraf pertama. Lanjut dengan paragraf kedua dan paragraf ketiga. Selanjutnya paragraf yang keempat. Hasil telaah. Yang perlu kita telaah pertama kali adalah judul. Hasil telaahnya, judul berita merupakan kepala berita atau dikenal dengan istilah head. Hasil telaah unsur kebahasaan. Pada judul tidak ditemukan kata-kata yang tidak baku. Semuanya menggunakan bahasa yang bersifat standar atau baku. Yang kedua, judul ditulis dengan singkat, menarik, dan membangkitkan rasa ingin tahu. Lanjut, paragraf yang pertama. Paragraf pertama, hasil telaah, struktur. Paragraf ini termasuk bagian teras atau lead, satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita, berisi poin dari Adik Simba. Dikemukakan pada paragraf tersebut 4 program pemerintah Sulawesi Selatan meliputi konektivitas, yang kedua energi, pangan, dan investasi. Hasil telaah unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf pertama tadi yakni penggunaan bahasa yang bersifat standar atau baku. Kita lanjutkan telaah paragraf kedua, paragraf ketiga, dan paragraf keempat. Hasil telaah struktur. Paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk bagian tubuh atau body. Bagian ini yang menjelaskan unsur Adik Simba. Hasil telaah
Unsur kebahasaan yang tampak pada paragraf kedua, ketiga, dan keempat. Yang pertama, penggunaan bahasa baku. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Dan yang ketiga, penggunaan konjungsi temporal atau penjumlahan. Anak-anak, pada teks berita yang telah disajikan tadi tidak dijumpai ekor berita. Seperti yang sudah saya utarakan tadi, ekor berita bersifat manasuka. Boleh ada, boleh ditiadakan. Kebetulan pada teks berita tadi tidak ada ekor beritanya. Nah, setelah kalian mengamati model telaah per bagian pada paragraf-paragraf teks berita tadi, hasil telaah per bagian tadi kita gabungkan sehingga menjadi satu kesatuan telaah baik struktur maupun unsur kebahasaannya. Kita cermati hasil telaah struktur teks berita. Teks berita di atas terdiri atas 4 paragraf. Yang pertama, kepala judul berita, kepala atau judul berita. Judulnya tadi, ini program prioritas pembangunan Sulawesi Selatan tahun depan. Lanjut, paragraf yang pertama termasuk bagian teras atau lead. Satu paragraf pembuka yang memuat intisari berita, berisi poin dari Adik Simba. Dikemukakan tadi pada paragraf pertama, 4 program pemerintah Sulawesi Selatan meliputi konektivitas, energi, pangan, dan investasi. Berikutnya, paragraf kedua, ketiga, dan keempat termasuk bagian tubuh atau body, bagian isi yang menjelaskan unsur Adik Simba. Anak-anak, seperti yang sudah saya terangkan tadi, bahwasanya dalam teks berita yang saya sajikan tadi tidak ditemukan kaki atau leg atau dikatakan pula ekor berita, yakni penutup berupa simpulan. Hasil telaah unsur kebahasaan teks berita. Unsur kebahasaan yang tampak pada teks berita di atas, yang pertama, penggunaan bahasa baku. Dari sini dapat disimpulkan bahwasanya teks berita bahasa standar atau bahasa yang sesuai dengan kaidah kebahasaan. Yang kedua, penggunaan kalimat langsung. Ingat, kalimat langsung ditandai dengan adanya tanda petik ganda, disertai dengan keterangan penyajiannya. Dan yang ketiga, penggunaan konjungsi temporal. Ditemukan pada teks berita tadi kata kemudian, lalu. Nah, itulah tadi model telaah baik struktur maupun unsur kebahasaan. Berikutnya, aktivitas mandiri. Maksudnya, silakan kalian mengerjakan tugas-tugas berikut ini. Yang pertama, anak-anak nanti akan Bapak kirimi LKPD, lembar kerja peserta didik. Ada sebuah teks berita dengan judul Fasilitas Ruang Kelas Berbasis Teknologi. Nah, pada LK tadi ada tabel-tabel. Tabel-tabel telaah. Yang pertama, telaah struktur. Silakan kamu isi. Ingat, struktur teks berita tadi yang pertama adalah kepala atau judul berita. Yang kemudian yang kedua, lead. Yang ketiga, tubuh atau body. Dan yang keempat, ekor. Bisa pula dikatakan kaki berita. Nah, silakan kalian pilah manakah dalam teks berita yang saya sajikan itu bagian-bagiannya. Baru setelah itu, silakan kalian telaah unsur kebahasaannya dengan mengisi tabel-tabel yang sudah disediakan. Waktu yang disediakan sampai pukul 15.00 atau pukul 3 sore. Silakan, boleh kalian mengerjakan di kertas atau melanjutkan LKPD yang telah saya kirim atau filenya sudah saya kirim. Boleh ditulis tangan, boleh pula diketik.
Kalau ditulis tangan, silakan difoto dan fotonya dikirimkan pada link yang saya sediakan.